Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2 dari buku tematik tema 4, Kewajiban dan Hakku di Sekolah. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Nah, di materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam wacana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan kita, dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian atau solusi atau jalan keluar. Biasanya, kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Setelah kalimat penyelesaian masalah kita buat, maka kita akan menentukan kalimat sarannya. Masih ingat kan kamu? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, saran, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Biasanya, kalimat saran itu ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, dan masih banyak lagi ya. Contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Nah, di sini ada contoh kalimat masalahnya. Tubuh Siti mudah terserang penyakit. Nah, kalimat penyelesaiannya, makan makanan yang bergizi, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, dan yang keempat, rajin berolahraga. Sedangkan kalimat sarannya, Siti sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat dan tidak mudah sakit. Karena tubuh yang sehat akan membuat Siti fokus belajar. Supaya kamu lebih memahami bagaimana cara menentukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam sebuah teks, di sini ada sebuah teks yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Mari kita baca ya teks tersebut. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, kita sudah selesai membaca teks bacaan tentang rahasia anak pintar. Dari bacaan ini, kita akan bisa menentukan mana kalimat masalahnya. Ya, kalimat masalahnya itu ada di semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Ini merupakan kalimat masalah ya. Kalimat masalah. Nah, sekarang kita akan mencari kalimat penyelesaian masalahnya yang mana.
Yang mana? Iya, rahasia. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Jadi rahasia kalau kita mau jadi anak yang pintar itu, rahasianya itu dengarkan. Iya, dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Itu adalah kalimat penyelesaian masalah. Perhatikan kembali wacana berikut ini ya, sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon terawat. Pohon-pohon tersebut sejuk dan segar. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman sekolah. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, kalau dari bacaan tersebut kita bisa menentukan ya kalimat masalahnya. Apa kalimat masalahnya? Ya, kalimat masalahnya akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Ini kalimat masalahnya. Sedangkan kalimat sarannya bagaimana? Ya, kalimat masalahnya, kalimat sarannya adalah semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah. Ingat ya, kalimat saran itu harus ada kata seharusnya, ya. Terus kelas juga harus bersih dan rapi, harus ya. Meja guru harus tertata rapi, papan tulis selalu bersih, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, itulah merupakan kalimat saran. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antar seluruh warga sekolah. Di sekolah diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Siswa merupakan salah satu warga sekolah. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Kamu masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang hak dan kewajiban? Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya di sekolah. Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajibanmu sebagai warga di sekolah. Apa saja hakmu di sekolah? 1. Mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku dari perpustakaan, mendapatkan perlindungan selama di sekolah, mendapatkan banyak teman, terus kamu juga berhak mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru, mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih, serta berhak mendapatkan remedial, dan berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Itu adalah hak kamu yang di sekolah ya. Sedangkan kewajibanmu di sekolah adalah 1. Itu mematuhi tata tertib sekolah. Selanjutnya kamu wajib menjaga fasilitas sekolah, mematuhi perintah guru, wajib menjaga nama baik sekolah, wajib saling menolong antar teman, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, wajib hadir tepat waktu di sekolah, dan wajib memakai seragam sekolah. Itulah kewajibanmu
selama kamu ada di sekolah ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah memiliki banyak manfaat untuk seluruh warga sekolah. Apa saja manfaat sekolah yang sehat? 1. Seluruh warga sekolah akan merasa nyaman ketika beraktivitas di sekolah. 2. Siswa menjadi semangat belajar. 3. Guru juga menjadi semangat mengajar. 4. Seluruh warga sekolah tidak mudah terserang penyakit. 5. Udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Dan yang keenam, lingkungan asri dan tertata rapi. Itu manfaat dari sekolah yang sehat ya. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kita memiliki hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan. Apa saja hak dan kewajibannya? Hak berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat adalah 1. Mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. 2. Mendapatkan udara yang segar di sekolah. 3. Mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri. Sedangkan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok. 3. Merawat tanaman secara rutin. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mengapa? Karena kebersihan dan kesehatan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, semua wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan kelas. Kelas yang bersih merupakan dambaan seluruh warga sekolah. Di dalam kelas terjadi proses pembelajaran serta interaksi atau hubungan antara guru dan murid. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan ilmu kepada siswanya dengan cara menerangkan materi di depan kelas. Ketika guru menjelaskan materi, seluruh siswa wajib menyimak, fokus, dan mendengarkan guru. Siswa boleh bertanya dengan bahasa yang baik, jika guru mengizinkan untuk bertanya. Dengan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, berarti kita sedang menghargai orang tersebut. Jadi ketika kita mendengarkan guru sedang menjelaskan, berarti kita menghargai guru tersebut. Hak dan kewajiban di kelas. Apa saja hak dan kewajibanmu selama kamu ada di kelas? Yaitu hak mendapatkan kelas yang bersih. Nah, kewajiban kamu apa supaya kelas kamu bersih atau supaya kelas kita bersih? Ya, melaksanakan piket kelas setiap hari. Hak mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, kewajibannya mematuhi perintah guru. Yang ketiga, hak mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, kewajiban kamu untuk mendapatkan nilai yang memuaskan itu bagaimana? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, hak mendapatkan penghargaan dari guru. Apa kewajibannya? Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, hak mendapatkan perhatian saat presentasi. Kewajiban kamu apa? Ya, jadi pada saat teman kamu presentasi, kamu harus wajib memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara. Jadi kesimpulan dari keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang tugas dari buku cetak tematik tema 4, halaman 64 sampai 65. Perbandingan dua bilangan cacah. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas.
Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk berbagai kegiatan kelas. Buatlah 5 kemungkinan. Tentukan banyaknya kertas di awal dan tentukan banyaknya kertas yang dipakai. Nah, pertama kan kertas semulanya itu 500 lembar. Sisanya itu tinggal 40. Ya, sekarang mari kita lihat ya kemungkinannya. Pertama coba kita lihat dulu ya. Kertas di awal itu misalnya Miss buat itu 600. Maka kertas yang dipakai berapa? Sehingga hasilnya 40. Langsung aja ya, kita tulis di sini ya. Kita kurangin ya. 600 dikurang 40 ya, berapa? 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 itu tidak bisa, berarti kita pinjam di sini 1 ya. Di sini jadinya 10, di sini tinggal 5 ya. Kita coret dulu. 10 dikurang 4, 6. Karena di sini tidak ada temannya, kita langsung saja ya. Jadi 600 dikurang 40 sama dengan 560. Jadi kertas yang dipakai itu adalah 560. Sekarang kita kurangin. 600 dikurang 560 sama dengan 40. Jadi kertas yang terpakai itu adalah 560. Nah, sekarang kemungkinan lagi, misalnya kita buat berapa? 500 ya. Boleh ya. Sekarang kita lihat berapa kertas yang terpakai. Langsung aja ya, 500 dikurang 40. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa, kita pinjam sini 1 ya. Di sini jadi 10, sedangkan di sini jadi 4. Coret dulu ya. Di sini 10, 4. 10 dikurang 4 berapa? 6. Langsung aja 4. Jadi 500 dikurang 460 sama dengan 40. Kemungkinan angka yang lainnya lagi, misalnya 400 ya. 400 dikurang 40. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa, kita coret ya. Kita pinjam di sini, coret dulu ya. Di sini jadinya 10, di sini tinggal 3. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Di sini langsung 3 ya. Jadi banyaknya kertas yang terpakai itu 360. Jadi kita tulis di sini ya. 400 dikurang 360 sama dengan 40. Nah, coba sekarang anak-anak buat 2 kemungkinan lainnya lagi ya. Perhatikan kembali soal berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap hari, setiap pagi. Namun selalu ada daun yang tergugur. Baca.
Gerak kaki dalam tari. Unsur utama dalam tari adalah gerak dan musik. Gerak pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki pada tari ada bermacam-macam. 1. Gerak kaki dalam tari. Lalu berputar ke kanan dengan berjalan berlahan 8 hitungan. 2. Meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, meloncat ke kanan 2 kali. Lalu berputar ke kanan 4 hitungan, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. 3. Melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Jadi kamu boleh gabungkan ya gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yang kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah Miss sampaikan, semoga bermanfaat buat kamu dan setiap tugas yang diberikan langsung kerjakan ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.